Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi penonton video ini. Saya ingin melanjutkan masalah pembahasan observasi. Jadi dari informasi-informasi saya sebelumnya, masalah khususnya tentang outline tugas akhir, selalu membahas mengenai observasi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih observasi itu? Oke. Pembahasan di observasi ini adalah observasi 5W plus 1H. Oke. Kita lihat dulu pengertian dari observasi. Observasi itu secara umum adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan serta gagasan. Tujuan dari observasi adalah memperoleh informasi yang terkait dengan fenomena tersebut yang sedang terjadi atau sedang terjadi di lingkungan. Jenis-jenis observasi bisa dilihat link yang diberikan, bisa dibaca supaya kita menjadi lebih banyak informasi. Lalu informasi umum bisa dilihat juga bagaimana sih observasi yang ada sekarang. Nah, kalau kita sudah tahu apa arti observasi dan tujuannya, maka mari kita langsung bahas observasi secara singkatnya. Observasi itu sebenarnya bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Observasi langsung pasti kita harus bertanya kepada sumber yang ada. Jadi kita melakukan wawancara kepada sumbernya secara langsung dan wawancara tersebut hasilnya kita catat. Lalu observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung berarti kita melihat, mengamati kondisi sekitar atau tren yang ada di masyarakat sekarang. Atau kalau kita ngomongin teknologi berarti tren teknologi yang ada sekarang. Nah, bagaimana cara observasinya? Bisa lihat di Google, itu cara termudah. Dan bukti-bukti dari observasi harus selalu disimpan. Kalau kita melihat dari Google supaya kita bisa menjadi bukti bahwa kita benar-benar melakukan observasi. Yang tidak diperbolehkan adalah mengambil dari blog pribadi, karena blog pribadi berisi adalah opini pribadi atau Wikipedia. Kita nggak bisa. Observasi harus berdasarkan dari karya ilmiah atau dari situs-situs resmi, lembaga pemerintahan, atau dari berita-berita yang memang diakui secara nasional. Tidak bisa dari opini pribadi yang tidak ada kebenarannya. Nah, atau bisa juga observasi itu berdasarkan pengalaman belajar siswa. Jadi contohnya siswa pernah bekerja di sebuah perusahaan, dia mengalami pengalaman belajar seperti apa, bekerja seperti apa, dan ketika dia ingin membuat sebuah sistem atau teknologi yang terbaru sesuai dengan pernah yang dia alami, itu bisa dibuat. Tentu dengan ada bukti-buktinya. Nah, observasi itu harus bisa menjawab 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, and how. Oke, lebih cepat kita langsung bahas contoh yang pertama. Bagaimana kalau contoh tugas akhirnya adalah saya ingin mengambil mengenai pengolahan data keuangan menggunakan Jahir Accounting versi 5.1 pada CV bla 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 Bekasi. Maka apa yang harus saya observasi dari judul tersebut? Maka yang pertama, kita apa? What? Apa dasar dari judul tersebut? Judul tersebut bisa dasarnya apa? Kita melihatnya dari tren atau perkembangan pengolahan data keuangan yang ada sekarang. Bisa melihat dari data BPS, bisa melihat dari data kementerian, bisa melihat dari situs resmi, bisa melihat dari jurnal-jurnal karya ilmiah. Nanti untuk pembahasan bagaimana melihat dari jurnal ilmiah akan saya berikan link deskripsinya di bawah supaya lebih jelas lagi. Jadi ketika kita mencari informasi apa dasar dari judul tersebut, ya kita harus ngambil dari tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Bisa cari di Google. Cara termudah dari Mbak Google adalah mencari data BPS perkembangan data keuangan. Seperti itu. Nah, pasti nanti keluar semua datanya, atau biasanya kementerian membuat sebuah opini dari menterinya. Nah, itu bisa diambil seperti itu. Ya. Jadi apa yang harus apa dasar dari judul tersebut? Yang kedua, who.
sumber informasi yang didapat dari siapa. Sumber informasi bisa dilihat dari orang yang bekerja secara langsung dalam pengolahan data keuangan. Contohnya admin, staf, kepala keuangan jika tidak riset bisa melihat dari situs mana informasi tersebut didapat atau disimpan. Jangan lupa simpan linknya sebagai bukti. Jadi kita mencari tahu siapa sih yang mau kita wawancarai gitu. Atau kita harus mencari tahu siapa sih orang yang mengerjakan kegiatan ini, karena lebih enak mengobservasi memang yang mengerjakan pekerjaan tersebut, jadi tahu kelemahan atau kelebihannya seperti itu. Lalu where, di mana kita mendapatkan informasi tersebut, dilihat dari bagian atau apa bagian mana yang bekerja secara langsung dalam pengolahan data keuangan. Kalau itu kita mencari informasinya, jadi kita mencari informasi misalnya mencari data keuangan, nggak mungkin kita cari dari administrasi, pasti kita langsungnya ke administrasi keuangan, bukan administrasi umum seperti itu. Jadi kita mencari informasi dari lokasi yang tepat. Kalau kita membahas mengenai aplikasi, kita mencari tahu di mana aplikasi yang akan kita pakai itu mau diterapkan, begitu. Nah, selanjutnya itu kapan? When? Kapan kita mendapatkan informasi tersebut? Itu dicatat karena kita tidak bisa mengambil sumber informasi dari, kalau dari Google mungkin informasi berita tahun 2014, 2012 itu terlalu jauh. Setidaknya kita 2-3 tahun. 2-3 tahun itu kita ambil datanya, biasanya belum terlalu ketinggalan, masih update gitu. Nah, kalau kita membuat sebuah aplikasi, kapan aplikasi tersebut akan dipergunakan? Kalau tadi di mana, sekarang kapan akan dipergunakan? Ya. Lalu why? Kenapa kita harus membahas? Mengapa harus membahas pengolahan data keuangan? Mengapa harus menggunakan aplikasi Jahir? Mengapa harus di CV tersebut? Nah, mengapa ini harus didapatkan jawabannya dari sumber atau kalian sebagai petugas observasinya atau orang yang mengobservasi itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. How? Bagaimana caranya melakukan observasi? Bagaimana Anda melakukan observasi? Apakah dengan datang langsung lalu melakukan wawancara, atau melalui telepon, atau melalui chatting, atau melalui email, atau melalui apa? Nah, semua teknik observasi ini itu harus bisa Anda jawab, harus bisa Anda dapat jawabannya, buktinya untuk menjawab jika ini diujikan, jika observasinya dipertanyakan keabsahannya. Di sini saya tambahkan pertanyaan lain, siapa saja atau tempat usaha mana saja yang menggunakan aplikasi Jahir di tren yang ada sekarang? Kenapa harus menggunakan aplikasi tersebut? Apa kelemahan dari tempat usaha atau tempat riset dalam pencatatan keuangan sehingga membutuhkan aplikasi tersebut? Dokumen masukan keluarannya seperti apa? Nah, apa dan apa, bagaimana itu harus ada jawabannya. Kita lihat contoh berikutnya. Jika contoh berikutnya adalah aplikasi sistem informasi akademik non formal, berarti kita bikin program. Jika kita membuat sebuah program, membuat sebuah aplikasi, observasinya harus seperti apa? Kita lihat. Pertama adalah observasi yang judul kedua. Pertama, what? Apa dasar dari judul tersebut? Dilihat dari trennya seperti apa. Tadi judulnya adalah aplikasi. Kenapa ngambil membuat sebuah aplikasi gitu loh? Kenapa judulnya pakai aplikasi sistem informasi non formal? Itu kenapa? Lalu who? Sumber informasinya dapatnya dari mana? Sehingga kita mengambil judul tersebut. Orang yang bekerja secara langsung. Terus siapa nanti yang akan menggunakan aplikasi tersebut? Pesan-pesan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh si pembuat aplikasi. Seperti itu, atau membuat aplikasi tersebut. Oke, berikutnya adalah di mana, where, di mana kita bisa dapat informasi tersebut. Terus di mana aplikasi tersebut akan dipakai. Jadi di mana kita bisa tahu tadi sistem informasi akademik mau dipakai di mana, apakah berbasis web ataukah kita nanti mau bikin desktop. Nah, kebutuhan desktop atau webnya bisa dilihat dari
siapa yang akan menggunakan, siapa nih, kita harus tanya ke siapa nih pertanyaan tersebut. Aplikasinya nanti siapa yang memakai. Lalu why, kapan kita kapan kita mendapatkan informasi tersebut, ya, kapan kita mendapatkan informasi tersebut. Jadi ketika kita wawancara kepada petugas administrasinya atau kita melakukan observasi, dicatat tanggalnya, dicatat di mana kita mendapatkan, kapan aplikasi yang kita usulkan mau dipakai. Why? Mengapa harus membahas sistem informasi akademik? Mengapa harus pakai software tersebut? Mengapa harus di CV tersebut? Seperti itu. Jadi jawabannya harus ada. How? Bagaimana caranya melakukan observasi? Bagaimana membuat aplikasi yang diusulkan? Bagaimana aplikasi itu mau dipakai? Oke, yang terpenting dari hasil observasi yang sering terlewatkan adalah kita wajib mencatat semua informasi yang diberikan. Apakah itu penting atau tidak, alangkah baiknya kita catat. Lalu, kalau misalnya tidak bisa mencatat karena mungkin yang memberikan informasi itu terlalu cepat penjabarannya, ya bisa kamu rekam, tapi tentu dengan izin dari si narasumber, apakah boleh informasi tersebut direkam, ya. Lalu nanti kalian bisa bikin kesimpulannya dari hasil perekaman, apa poin-poin penting dari hasil wawancara tersebut. Jadi observasi itu sebenarnya gampang. Observasi itu adalah keingintahuan kita terhadap tema yang dibahas. Jadi ketika diminta observasi, jadi jawaban-jawaban 5W sama 1H-nya itu harus dapat. Dan kita harus punya bukti-buktinya di mana kita mendapatkan informasi tersebut. Saya kira cukup jelas masalah bagaimana caranya observasi, dan kalian bisa mencoba observasi itu secara online atau secara langsung dan tidak langsung. Kumpulkan semua informasi yang ada, jangan lupa dicatat. Saya kira cukup sekian informasi atau penjelasan saya mengenai observasi. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua mengerjakan tugas akhir atau mengerjakan penelitian yang lainnya yang membutuhkan observasi. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai ketemu di video berikutnya.